Jadi akuntansi juga bukan hanya menghitung aja ya atau debit kredit ya, melainkan ini ya untuk problem solver juga. Sebagai contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yutizen semua, welcome back di podcast Prodi Talk, ruang diskusi paling update yang akan mengupas tuntas jurusan-jurusan keren yang ada di UTM Jakarta. Bener banget nih, pada episode kali ini kita akan membahas lebih dekat lagi dengan salah satu program studi yang sangat penting dalam dunia bisnis, laporan keuangan, hingga pengambilan keputusan, yaitu program studi akuntansi. Banyak yang beranggapan bahwa akuntansi itu hanya mengenal tentang angka, debit, kredit, keuangan, padahal dunia akuntansi itu jauh lebih menarik dan luas daripada itu semua. Karena itu, tema yang akan kita bahas hari ini adalah Behind the Numbers, kenalan dengan akuntansi. Dan tentunya kita tidak berdua doang ya Puja, karena telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa yang akan memberikan insight kepada Yutizen semua, yaitu Ibu Maria Suryaningsih selaku Ketua Prodi Program Akuntansi. Selamat datang Ibu, bagaimana kabar hari ini? alhamdulillah baik. Kalian juga baik kan? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ibu, sebelum masuk ke pembahasan utama, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dan menceritakan sedikit tentang pengalaman Ibu di bidang akuntansi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Maria Suryaningsih SEMAK yang dipercaya sekarang sebagai Kaprodi S1 Akuntansi di UTM Jakarta. Sedikit cerita mengenai perjalanan karir saya dan pengalaman di bidang akuntansi. Awalnya saya sangat tertarik dengan bidang akuntansi dan keuangan. Oleh karena itu, saya memutuskan jurusan Prodi S1 Akuntansi sebagai pilihan saya waktu itu. Saya juga di Prodi S1 Akuntansi di UTM Jakarta. Kemudian melanjutkan studi di Magister Akuntansi yang juga pada saat itu juga sudah bekerja di UTM Jakarta sebagai staf keuangan. Kemudian setelah menjadi staf keuangan, juga menjadi kepala bagian keuangan, di mana ilmu yang saya dapatkan di UTM Jakarta saya terapkan di pekerjaan saya di bagian keuangan. Itu sangat bermanfaat sekali karena dengan ilmu akuntansi saya dapat mengambil keputusan di kampus tersebut. Itu sekilas perjalanan saya, dan juga saya juga lagi menjalani program doktoral ilmu manajemen keuangan juga yang di perguruan tinggi negeri di Jakarta juga. Seperti itu sekilas. Ibu, ketika mendengar kata akuntansi, banyak orang yang mengira bahwa akuntansi itu tentang angka atau laporan keuangan. Sebenarnya akuntansi itu apa dan kenapa bidang ini sangat penting? Oke, baik. Jadi akuntansi itu menurut definisinya itu proses mencatat, mengolah, kemudian menganalisis, kemudian menyajikan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan sebuah organisasi. Kenapa penting? Karena hampir semua aktivitas itu memerlukan pengelolaan keuangan yang baik. Maka menurut saya akuntansi itu penting karena tidak hanya mengenai angka aja, tapi bagaimana informasi keuangan itu berguna buat mengambil keputusan. Seperti itu. Baik, jadi akuntansi itu menarik sekali ya Ibu, karena ternyata akuntansi itu tidak hanya soal menghitung teman-teman, tetapi juga membantu proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Ada Ibu jawaban tambahannya? Oke, ya betul sekali. Jadi akuntansi juga bukan hanya menghitung aja ya atau debit kredit ya, melainkan ini ya untuk problem solver juga. Sebagai contohnya seperti ini ya, suatu perusahaan yang untuk menghindari penyimpangan
dari kecurangan itu sangat dibutuhkan ketelitian seorang akuntan. Jadi untuk menganalisis sebuah penyebab masalah, seorang akuntan itu dapat memberikan solusi yang terbaik dengan menganalisis laporan keuangan. Jadi bukan hanya menghitung debit dan kredit, cuma akuntan itu bisa memberikan problem solver, jadi mengatasi masalah penyebab kekurangannya seperti apa, seperti itu. Kalau berbicara tentang akuntansi, apa saja yang harus dipelajari selama perkuliahan oleh mahasiswa? Oke, baik. Jadi di akuntansi itu kita bukan hanya menghitung angka-angka ya, yang tadi sudah disampaikan debit kredit, nanti mahasiswa juga akan mempelajari mengenai akuntansi keuangan, mengenai perpajakan, mengenai auditor ya. Kemudian ada sistem informasi akuntansi, kemudian ada digital accounting. Seperti mata kuliah auditor, nanti mahasiswa itu akan dibekali dengan menganalisa suatu laporan keuangan. Kemudian kalau misalnya mata kuliah perpajakan, mahasiswa juga dapat membuat laporan atau menghitung pajak serta melaporkannya sesuai peraturan yang berlaku juga. Seperti itu. Kemudian ada juga mahasiswa juga dibekali dengan mata kuliah komputer akuntansi dan teknologi informasi. Itu akan membekali mahasiswa untuk memahami mengenai software akuntansi, kemudian ya untuk siap bekerja lah, karena perusahaan sudah menggunakan sistem yang modern ya, seperti itu. Berarti mahasiswa itu tidak hanya belajar akuntansi dasar ya Ibu, tetapi juga berbagai bidang lain yang mendukung kompetensi lulusannya. Apakah benar Ibu? Itu jawabannya betul sekali, karena dunia kerja ini membutuhkan lulusan yang tidak hanya memahami teori saja, melainkan yang dapat menerapkan praktik. Misalnya mahasiswa diberikan studi kasus di kelas ya, seperti menangani suatu kesalahan dalam laporan keuangan. Jadi pembelajaran tidak hanya di kelas, melainkan ada studi kasus, proyek, maupun melalui praktek. Lalu, apa yang menjadi keunggulan dan nilai tambah program studi akuntansi di UTM Jakarta ini dibanding dengan program studi sejenis lainnya, Bu? Oke, baik. Jadi keunggulan prodi S1 akuntansi di UTM Jakarta itu kita bisa mengintegrasikan ya pemahaman mengenai akuntansi dengan teknologi digital. Karena mahasiswa tidak hanya belajar untuk menyusun laporan keuangan, melainkan harus memahami mengenai software akuntansi. Selain itu, kami juga akan membentuk lulusan menjadi lulusan yang profesional, kemudian ada integritas dan berjiwa kewirausahaan. Ibu mungkin banyak nih calon mahasiswa yang penasaran. Khususnya saya juga penasaran, apakah kuliah di akuntansi itu harus jago matematika sejak awal? Ya, itu pertanyaan memang sering muncul ya, kenapa harus jago matematika? Ternyata tidak harus jago matematika ya, karena yang lebih penting adalah kemampuan berpikir logis dan teliti. Jadi sebagai contoh, saat kita misalnya ke minimarket atau Indomaret ya, kita melakukan transaksi ya, menerima struk pembayaran, kemudian membayar ya, itu udah termasuk proses akuntansi. Ya, karena kita bisa memahami logika pencatatan dan analisisnya. Jadi bukan menghitung rumus matematika seperti kalkulus ya, atau suatu fisika ya. Jadi jangan takut masuk prodi S1 akuntansi di UTM. Tuh guys, jangan takut ya buat masuk. Kita menerima seluruh prodi akuntansi ini. Baik, Puja. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul juga. Skill atau kemampuan apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang ingin masuk ke program studi akuntansi?
Oke, ya untuk skill atau kemampuan yang penting untuk masuk prodi S1 akuntansi itu pertama adalah harus teliti. Kemudian ada disiplin, jujur, kemudian mampu berpikir analitis, kemudian mau belajar teknologi. Jadi contohnya seorang auditor harus mampu menemukan kesalahan kecil dalam ribuan transaksi perusahaan. Jadi namun yang paling penting adalah mau belajar karena semua kemampuan tersebut akan berkembang selama kuliah. Baik, selain kegiatan akademik, apakah mahasiswa akuntansi juga memiliki kesempatan untuk berorganisasi, berkompetisi, dan meningkatkan pengembangan diri lainnya dalam diri? Ya, tentu saja ya. Jadi mahasiswa tidak hanya belajar di kelas ya, tapi mahasiswa bisa berorganisasi juga ya. Kemudian bisa mengikuti seminar nasional, kemudian mengikuti kompetisi akuntansi antar universitas, kemudian mengikuti lomba karya ilmiah, dan ada juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Seperti misalnya kalau seminar nasional, mahasiswa bisa menjadi panitia seminar nasional kan. Kemudian jadi ini ya, mengikuti lomba accounting kompetisi ya. Kemarin sempat ada juga lomba debat juga nasional, kebetulan prodi akuntansi terlibat juga. Kemudian untuk kegiatan pengabdian masyarakatnya memberikan edukasi literasi keuangan kepada pelaku UMKM. Jadi pengalaman yang seperti ini yang diperlukan di dunia kerja. Tidak hanya membutuhkan kemampuan akademik, melainkan kemampuan kepemimpinan dan komunikasi. Seperti itu. Bu, salah satu yang sering menjadi pertimbangan calon mahasiswa sebelum masuk ke perkuliahan ini, sebenarnya jurusan akuntansi ini prospek kerjanya apa aja sih, Bu? Oke, baik. Oke, untuk peluang karir ini sangat luas ya, karena bidang akuntansi banyak sekali dibutuhkan di beberapa perusahaan ya, seperti menjadi akuntan di kantor akuntan publik, kemudian menjadi tax konsultan, kemudian menjadi financial analis ya, kemudian bisa juga menjadi internal auditor, bisa sebagai entrepreneur juga ya. Kemudian itu ya, jadi kalau misalnya mau buka bisnis sendiri juga dibutuhkan ya ilmu akuntansi. Baik, ternyata peluang akuntansi itu sangat luas. Tidak hanya menjadi akuntan, tetapi juga bisa menjadi auditor, konsultan pajak, analisis keuangan, bahkan wirausahawan. Oke, baik, betul, itu betul sekali ya, karena rata-rata bahkan banyak pengusaha juga latar belakangnya akuntansi, karena mereka bisa memahami bisnis dan membaca kondisi suatu usaha ya, suatu bisnis juga ya. Misalnya ketika membuka usaha kuliner ya, dan bisnis online, kemampuan mengatur arus kas dan menghitung keuntungan sangat menentukan keberlanjutan perusahaan. Karena itu ilmu akuntansi sangat bermanfaat baik untuk bekerja maupun membuka bisnis sendiri. Baik, ya benar ya, di zaman era digital ini, saat ini dunia kerja itu berkembang sangat pesat ya. Banyak pekerjaan administrasi tentunya yang dulunya manual sekarang udah otomatis pakai mesin ya, pakai sistem, pakai software ya. Nah, misalnya pencatatan transaksi ya, yang dulunya harus dicatat satu persatu, sekarang otomatis menggunakan sistem akuntansi yang berbasis cloud ya. Namun jangan khawatir, AI tidak bisa menggantikan akuntan ya. Jadi justru akuntansi masa depan akan lebih fokus pada analisis, kemudian strategi bisnis, kemudian bermanfaat ya untuk pengambilan keputusan. Oke, karena semua itu butuh pemikiran manusia ya, jadi nggak pakai pemikiran ini ya buatan ya. Jadi yang diperlukan adalah pemikiran manusia di sini, karena membutuhkan kode etis ya, gimana untuk
bisnis itu dibutuhkan negosiasi. Negosiasi itu kan nggak mungkin pakai sistem atau AI ya, itu manusia langsung ya. Jadi mahasiswa ini diharapkan bisa menjadi lulusan yang profesional dan yang memahami akuntansi, kemudian teknologi juga seperti itu untuk menghadapi dunia kerja saat ini ya di era digital apalagi ya seperti itu. Baik, kita sudah sampai nih di akhir podcast. Sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin Ibu memiliki pesan atau motivasi bagi calon mahasiswa yang tertarik ingin masuk ke prodi akuntansi ini. Oke, baik ya. Ada pesannya untuk adik-adik yang mau masuk ini ya, memilih jurusan kuliah, jangan takut ya memilih akuntansi karena hanya cuma mendengar kata angka aja ya, nggak mau hitung-hitungan di akuntansi ya. Jadi jadi akuntansi itu bukan hanya menghitung angka-angka aja, tapi bagaimana suatu bisnis itu terbentuk gitu. Prodi akuntansi juga harus bisa, kemudian bagaimana keputusan itu dibuat. Bagaimana juga menciptakan masa depan yang lebih baik. Jadi bayangkan kalau ketika nanti kalian menjadi auditor, kemudian sebagai analisis keuangan, konsultan pajak atau CFO, perusahaan, semua itu bisa dimulai dari mengambil prodi S1 akuntansi. Di UTM Jakarta, kami siap mendampingi kalian menjadi lulusan yang profesional, berintegrasi, adaptif terhadap teknologi, ya, dan menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan. Kami tunggu kehadiran kalian di Prodi S1 Akuntansi di UTM Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pesan dan juga ilmu yang telah disampaikan pada hari ini. Ya, sama-sama. Sobat UTM, dari perbincangan kita hari ini, kita jadi tahu bahwa akuntansi itu bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang bagaimana informasi keuangan dapat membantu menciptakan keputusan yang tepat dan berdampak. Dan tentunya program studi akuntansi di UTM Jakarta hadir untuk mempersiapkan generasi muda yang kompeten, profesional, dan juga siap menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Maria Suryaningsih SEMAK yang telah berbagi wawasan dan pengalaman pada podcast Prodi Talk hari ini. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Prodi Talk UTM Jakarta karena mendapatkan informasi menarik lainnya di UTM Jakarta. Saya Nazza Salsabila Tanjung. Saya Puja Zira Marsha Putri. Pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.